Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah teman-teman semua, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua, masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Mudah-mudahan apa saja yang Allah berikan kepada kita mampu kita manfaatkan untuk menjalankan ketaatan kepadanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman semua, kira-kira teman-teman semua pernah gak mengalami masa dimana kita merasa sangat lemah sekali iman kita. Kita merasa kita ini sangat futur sekali, malas dalam beribadah. Sebenarnya ini pengalaman pribadi ya teman-teman semua, karena seringkali diri sendiri pun mengalami seperti itu. Nah, mudah-mudahan dari pengalaman ini kita semua bisa mengambil ibrahnya, manfaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi teman-teman semua, mungkin ini penyakit bukan hanya dialami satu atau dua saja ya teman-teman semua. Saya yakin banyak juga orang yang mengalami seperti apa yang saya alami. Itu apa? Futur dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman semua, apa saja sih kiat-kiat ketika kita itu mengalami kefuturan, agar kefuturan kita itu bisa cepat hilang teman-teman semua. Nah, dari pengalaman saya, ketika saya futur, yang pertama teman-teman semua, memang kita harus mempunyai lingkungan yang bisa mendukung kita dalam ketaatan. Itu yang pertama, yang terpenting, yang termasuk yang terpenting. Selain itu juga memang kita harus belajar tentang Islam, tentang tauhid, tentang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita itu memiliki ketauhidan yang bagus, memiliki keyakinan kepada Allah yang bagus, maka insya Allah kita itu ketika melakukan kemaksiatan, insya Allah cepat sadar gitu. Kita bisa cepat merasa bahwa kita ini berada dalam masalah, berada dalam suatu hal yang tidak diridhoi Allah. Itu ketika kita itu memiliki ketauhidan kepada Allah. Maka penting sekali teman-teman semua kita belajar atau mengkaji Islam. Itu teman-teman saya yang kedua. Dan yang ketiga teman-teman semua, kita harus mengetahui bahwasannya memang kita ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu dan dibarengi dengan hawa nafsu kita, dan kita adalah manusia yang lemah. Bahkan Rasulullah pernah menyampaikan bahwa iman kita itu selalu dan akan naik dan turun. Ada manakalanya iman kita naik, kita semangat sekali beribadah kepada Allah, kita baca Al-Quran terus setiap hari, sholatnya on time, tidak telat, khusyuk. Dan pada saat itu teman-teman semua, ada juga kalanya kita itu malas teman-teman semua, futur. Nah, dari sinilah teman-teman semua, kita pada saat inilah yang tadi teman-teman semua, maka lingkungan itu sangat penting teman-teman semua. Ketika kita malas itu, lingkungannya sangat berpengaruh kepada kita. Dan yang kedua, ketahuidan kita kepada Allah pun sangat berpengaruh terhadap kita. Jadi kalau kita lagi malas itu, lingkungan kita baik,
ketauhidan kita baik kepada Allah, maka insya Allah kita itu akan cepat-cepat sadar dan kita akan cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan teman-teman semua, kita jangan menyerah, jangan putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat besar sekali, sangat besar sekali. Jangan sampai putus asa. Ketika kita melakukan kemaksiatan, jangan putus asa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat kita. Jangan putus asa teman-teman semua. Walaupun dosa kita sebesar apapun, tetaplah minta maaf kepada Allah, tetaplah bertaubat kepada Allah. Cepat-cepat kembali teman-teman semua. Mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mau memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Dan teman-teman semua, setelah kita mengetahui bahwa Allah itu Maha Pengampun, jangan dijadikan alasan kita itu selalu melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mentang-mentang kita mengerti, ya gak apa-apa lah, Allah itu Maha Pengampun, gak apa-apa lah saya maksiat lagi. Jangan teman-teman semua. Bahkan itu dikatakan oleh seorang ulama, kalau gak salah Imam Ghazali, kalau gak salah, orang itu bodoh sekali, sangat bodoh sekali ketika dia mengetahui bahwa Allah itu Maha Pengampun kepada hambanya, lalu menjadikan alasan dia untuk melakukan dosa terus menerus. Teman-teman semua, itu sangat bodoh sekali teman-teman semua. Maka mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan-golongan orang-orang seperti itu teman-teman semua. Karena kenapa? Karena kalau kita berpikiran seperti itu, siapa yang menjamin umur kita teman-teman semua? Bagaimana kalau ketika kita melakukan kemaksiatan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti dengan amalan-amalan kita yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman semua, itu saja dari saya. Jadi kesimpulannya, ketika kita merasa iman kita lemah atau putur, yang pertama cari lingkungan yang baik, yang kedua pelajari ketahuidan kita, pelajari Islam lebih mendalam lagi, dan yang ketiga adalah banyak tadi ya. Mudah-mudahan bisa menyimpulkan teman-teman semua ya, bisa diulang kembali apa saja poin-poin yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.